Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Padianto. NIM B111.20.0163. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Utsman bin Amir, ibunya bernama Ummu Al-Khair Salamah bin Sahl bin Ka'ab. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'ab. Tapi setelah masa Islam, Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq, yang berarti orang yang dipercaya. Karena pada saat itu Abu Bakarlah yang mengakui pertama kali peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam mengalami kegoncangan yang amat dahsyat, terjadi kekacauan dan kebingungan bagi kaum muslimin. Banyak dari mereka yang tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Dalam kondisi tersebut, datanglah Abu Bakar dan membicarakan sebuah ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma na'u qutilan qalibatum ala a'mabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah beliau beberapa rasul. Apakah jika diwafat atau dibunuh, kami tidak berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Setelah mendengar ayat tersebut, banyak orang yang tadinya tidak percaya akan wafatnya Rasul kemudian menjadi percaya. Kemudian muncul beberapa masalah besar, yaitu siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Kemudian diadakan pertemuan itu secara spontan muncul wacana pengangkatan kalangan Ansor, yaitu Sa'ad bin Ubaidah sebagai khalifah. Namun kaum Muhajirin mendatangi pertemuan itu. Kemudian terjadilah perdebatan yang agak besar. Kemudian Abu Bakar memberikan pertimbangan kriteria pengganti Nabi, lalu mengajukan dua tokoh, yaitu satu Umar bin Khattab, kedua Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk dipilih salah satunya. Kemudian Umar bin Khattab berdiri dan menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Nabi. Karena menurut Umar bin Khattab, Abu Bakar adalah orang kepercayaan Nabi. Jika Nabi undur menjadi imam, maka Nabi menyuruh Abu Bakar diminta untuk menggantikannya. Atas dasar itu, hadirin tidak keberatan menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan kemudian hadirin membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun dan menjalankan beberapa kontribusi Abu Bakar selama menjadi khalifah, yaitu 1. Memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke kawasan Syam yang telah dipersiapkan Rasulullah pada saat hidupnya. Kemudian yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas nabi palsu. Salah satu nabi palsu yang dibunuh yaitu Muzailamah al-Hazab. Muzailamah mempunyai pengikut yang banyak. Kemudian terjadilah perang antara kaum muslimin dengan kaum Muzailamah. Setelah itu Muzailamah gugur
dan mengembalikan pengikut-pengikutnya kepada ajaran Islam yang benar. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar membentuk panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, sang juru tulis wahyu Rasulullah. Karena pada saat itu terjadi perang dan tinggal 70 orang penghafal Al-Quran. Karena ketakutan akan musnahnya Al-Quran, maka dibentuklah panitia tersebut untuk menulis dari penghafal-penghafal tersebut. Kemudian yang keempat, mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan ajaran Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.